Karena banyak kita jumpai sapi pertama sering diambil sebagian dagingnya untuk dimasak dan dimakan panitia. Itu haram. Kecuali, nah ini kecuali ya. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Idul Kurban, panitia kurban itu menjadi salah satu jabatan yang sebetulnya sangat prestisius, ya, sangat bergengsi di mata Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mau ikut dalam panitiaan kurban itu termasuk relawan. Nah, kata relawan itu harus kita catat ya. Relawan itu artinya orang yang ikut di dalamnya tanpa harus diberi imbalan. Jadi tanpa harus ya. Kata-kata harus ini berarti kan tidak harus diberi imbalan. Boleh diberi imbalan tetapi tidak harus. Namanya juga relawan. Kenapa? Karena relawan itu Allah yang akan menggantikan pahalanya. Relawan kurban dalam hal ini konteksnya adalah. Nah, ini adalah catatan bagi panitia kurban. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama adalah ketika panitia itu mengambil daging kurban dari sapi pertama atau dari kambing pertama yang disembelih untuk digunakan makan siang panitia. Nah, ini sebetulnya tidak boleh ya, karena posisinya yang namanya orang yang menjadi panitia itu harusnya kalau menjual dalam tanda petik ya, memberikan harga kepada para jamaah itu harusnya sudah dihitung termasuk harga makan siangnya, termasuk dihitung harga peralatannya, termasuk dihitung harga untuk kemudian membayar jagalnya misalnya. Jadi semuanya dihitung. Jadi tidak hanya harga hewan ansih ya, tetapi kemudian dihitung biaya operasionalnya sehingga muncul angka terakhir misalnya 3 juta yang sekarang sedang ngetren di tahun 2019 ini. Nah, dari harga itu nanti sudah diberikan untuk makan siang panitia. Karena banyak kita jumpai sapi pertama sering diambil sebagian dagingnya untuk dimasak dan dimakan panitia. Itu haram. Kecuali, nah ini kecuali ya, ada ridho, yang itu sebelum ridho ada izin dulu dari sohibul kurban. Jadi sohibul kurban sapi pertama itu didatengin atau istilah dikonfirmasi dulu izin boleh atau tidak untuk sapi yang pertama ini, yang kebetulan sohibul kurbannya adalah panjenengan 7 orang ini, kami minta sebagian mungkin sekian kilo lah gitu kan untuk digunakan sebagai makan siang panitia. Jika itu ridho, halal. Tapi jika itu tidak ridho, jangan. Kalau mau aman agar adil, sapi pertama dengan sapi terakhir semuanya tidak diambil untuk makan siang panitia, maka uang operasional yang didapat dari pengumpulan dari sohibul kurban itu digunakan untuk makan siang panitia. Di beberapa masjid sudah bagus. Jadi sapi sebelum disembelih, panitia sudah membeli daging dari luar, sudah menyiapkan anggaran untuk beli daging, untuk beli bahan masakan, kemudian di siang hari sudah siap masakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong ketika menyembelih itu posisinya adalah tunggu betul-betul sampai yang namanya hewan itu betul-betul sudah mati. Ya, sudah mati. Karena banyak, hati-hati di bulan kurban, di Idul Kurban itu banyak jagal-jagal itu kan sedang high season kalau istilah hotel. Jadi dia sedang posisinya dibutuhkan di banyak masjid, di banyak musola, di banyak tempat. Makanya dia ngejar target, kalau bisa sehari motong mungkin 3 masjid atau 2 masjid, sehingga dia berupaya untuk secepatnya. Nah, pengen cepat seperti ini kadang-kadang ketika ngeleti, hewan masih ada gerakannya tubuhnya, itu dikeleti, itu dosa, tidak boleh. Karena itu tidak manusiawi ya, artinya tidak memikirkan kehewanan kalau bahasa teman saya gitu ya. Jadi tunggu dulu. Jadi harusnya di Idul Kurban itu ada panitia yang menjadi supervisor yang memastikan arah ke kiblat, kemudian dipastikan semuanya syar'i ya, penyembelihannya semuanya. Nah, kemudian kalau sudah betul-betul dipastikan dia sudah mati, tidak bergerak lagi, baru dikeleti. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang sering menjadi sebuah kesalahan tapi dianggap biasa, itu adalah panitia mengambil sebagian daging ya, daging dari yang dipotong-potong itu. Jadi mohon maaf sekali loh, ini ada sebagian ibu-ibu itu sebelum berangkat ke tempat rewangan itu sering membawa
plastik atau kresek gitu kan, kemudian dia sambil motong-motong, sambil sebagian masukkan ke dalam kreseknya itu nyolong sebetulnya. Itu tidak boleh, itu mencuri. Makanya alangkah lebih baik tidak perlu, karena ingat pahalanya besar orang ngurusi kurban itu. Maka kalau dikotori dengan seperti itu malah menjadi dosa. Nah, jadi tidak perlu gitu kan untuk kemudian ibu-ibu atau sebagian ibu-ibu mengambil daging, mengambil jeroan atau apa dibawa pulang, itu pencurian, mohon maaf ya, itu tidak dibenarkan gitu kan. Nah, oleh karena itu panitia yang bijak adalah dari sekian hewan kurban yang disembelih, setelah disiapkan untuk dibagi, itu di list dulu, dihitung benar kira-kira itu sampai berapa. Kalau nanti kemudian udah dibagi kepada shofiful kurban dan masyarakat sekitar masih sisanya itu boleh dibagi kepada panitia, tidak ada masalah. Tapi kalau daging kurbannya cuma sedikit, yang dibagikan sudah pas kepada masyarakat dan tidak ada sisa, maka panitia tidak perlu mendapat, karena namanya relawan juga, jadi tidak perlu mendapat. Jadi jangan sampai dari sesembelian hewan kurban ini dagingnya dibagi shofiful kurban dan panitia, kemudian dibagi ke masyarakat umum di wilayah situ ternyata kurang, ternyata banyak dibawa malah oleh panitia. Nah, itu jangan sampai terjadi demikian. Nah, mudah-mudahan di kurban kali ini kita lebih bagus lagi penyelenggaraannya, sehingga tidak hanya syar'i ya, tetapi juga berkualitas ya, secara kontrol yang bagus, sehingga betul-betul yang korban, yang menerima korban, panitia korban semuanya menjadi bahagia karenanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.